Aksa mengecup kening Amira. Ia begitu sangat bahagia karena bisa berkumpul bersama dengan anak-anak serta istrinya. Hai semua, apa kabar? Selamat datang kembali, semoga selalu dalam keadaan sehat dan juga bahagia ya. Berikut ini akan dijelaskan sedikit sinopsis untuk hari ini, tanggal 22 Juli 2025. Namun sebelum itu, buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya agar tak ketinggalan video terbaru selanjutnya. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah subscribe dan like video ini. Semoga teman-teman semua selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah. Setelah amarah Adam memuncak, usai mengetahui semua kebusukan Bella, tanpa ragu, ia langsung membawa wanita itu ke kantor polisi. Hatinya dipenuhi kemarahan dan tekad bahwa keadilan harus ditegakkan. Bella tak bisa terus hidup bebas setelah semua yang diperbuatnya. Di sepanjang perjalanan, Bella berusaha melawan, meminta pengertian dan waktu untuk menjelaskan. Namun Adam tetap diam dan fokus pada tujuannya, sama sekali tak menggubris jeritan atau tangisan wanita itu, yang kini hanya dianggap sebagai sosok pengkhianat. Sementara itu, Tommy yang menyaksikan Bella dibawa pergi oleh Adam mulai panik. Ia merasa tak bisa tinggal diam dan harus segera bertindak menyelamatkan putrinya. Dengan buru-buru ia menghentikan seorang tukang ojek, memintanya untuk mengejar mobil Adam. Namun setelah berpikir ulang, Tommy mengubah rencana. Ia memilih berhenti di tikungan jalan, berharap bisa menghadang mobil putih itu dari posisi strategis. Saat mobil Adam akhirnya muncul, Tommy mulai menjalankan aksinya. Tommy yang sudah menyiapkan beberapa butir telur langsung melemparkannya ke arah kaca mobil depan Adam. Telur-telur itu menghantam keras dan membuat pandangan Adam terganggu, sehingga mobil oleng dan menabrak bahu jalan. Benturan keras itu menyebabkan kepala Adam terbentur setir dan membuatnya tak sadarkan diri. Di sisi lain, Bella menatapnya dengan panik. Meski sebelumnya ia berontak dan menolak, namun melihat Adam tak sadarkan diri, membuat hatinya tersentuh dan khawatir. Bella merasa bingung dan cemas. Ia tahu pria itu telah membuatnya jatuh cinta dengan tulus, bahkan di saat paling kelam sekalipun. Ia mulai berpikir bagaimana cara menolong Adam, meskipun dirinya sendiri masih dalam masalah. Sementara itu, di tempat lain, Hilda tampak menyusun rencana jahat lainnya. Ia memberi arahan pada orang suruhannya untuk menculik Dirga, sebagai cara untuk menjatuhkan Aksa dan Amira sebelum sidang galang yang kedua digelar. Orang suruhan Hilda segera bergerak cepat. Diam-diam ia memukul dua pengawal Pak Lian dari belakang dan melumpuhkan mereka. Aksinya mulus, membuatnya semakin mudah untuk membawa pergi Dirga. Namun saat hendak kabur, seorang suster mencoba menghalangi. Kekacauan itu pun didengar oleh Aksa, Amira, dan Bu Yuni. Mereka segera menghampiri dengan hati berdebar. Amira sebagai seorang ibu begitu takut, tak sanggup membayangkan putranya kembali dalam bahaya. Aksa pun langsung mengejar si penculik. Perkelahian tak bisa dihindari, tetapi keberanian dan kekuatan Aksa membuahkan hasil. Dirga berhasil diselamatkan dan kembali berada dalam pelukan ibunya. Usaha Hilda untuk menghancurkan kebahagiaan mereka lagi-lagi harus gagal. Setelah kejadian itu, mereka memilih untuk menghabiskan waktu bersama. Di tepi kolam renang yang tenang, Aksa dan Amira terlihat bahagia, menggendong Sasa dan Dirga dalam damai, yang akhirnya kembali menyelimuti hidup mereka. Dalam suasana hangat itu, Aksa menyampaikan harapannya agar anak-anak mereka tumbuh dalam cinta dan bahagia bersama keluarga utuh. Amira tersenyum dan meyakinkan Aksa bahwa anak-anak mereka pasti bahagia
karena memiliki ayah hebat, bertanggung jawab, serta sebaik dirinya. Aksa membalas dengan kecupan lembut di kening istrinya, sebagai bentuk janji untuk selalu melindungi mereka. Amira pun membalas dengan tatapan penuh cinta, menegaskan bahwa cintanya pada Aksa tak akan pernah pudar sejak dulu dan sampai kapanpun. Di sisi lain, kegelisahan tengah melanda hati Zaki. Ia merasa cemburu dan tak tenang saat tahu bahwa Damar akan mengajak Lana makan malam bersama. Perasaannya campur aduk antara sakit hati dan ketakutan. Sementara Damar dengan penuh semangat bersiap, tampak bercermin dan membayangkan momen indah bersama Lana. Tanpa diketahui siapapun, Zaki diam-diam berencana membuntuti Lana. Bukan untuk mengganggu, melainkan demi memastikan bahwa wanita itu baik-baik saja. Sebab meski Damar tampak tulus, Zaki tak sanggup membiarkan hatinya tenang. Kebenaran mulai terkuak satu demi satu, seperti pintu-pintu gelap yang akhirnya dibuka paksa oleh kenyataan. Adam yang selama ini terkesan membela-bela, kini justru menjadi orang pertama yang menyeretnya ke kantor polisi. Semua bukti kebusukan Bella tak bisa lagi disembunyikan, termasuk upayanya yang hampir saja membuat Pak Lian kehilangan nyawanya. Di tengah ketegasan Adam, Pak Tommy justru kehilangan taringnya. Ancaman akan ikut di penjara jika menghalangi proses hukum membuatnya mundur perlahan, membiarkan Bella menghadapi semuanya sendiri. Bella kini benar-benar sendirian. Tak ada lagi pelindung atau sekutu karena satu persatu orang-orang yang dulu mendukungnya mulai menghilang. Dalam ketakutan dan penyesalan, ia hanya bisa berharap semua ini hanyalah mimpi buruk yang akan segera berlalu. Semoga saja nantinya nama-nama lain seperti Hilda, Kusno, Zora, bahkan Tommy dan Reno pun bisa perlahan ikut terseret dalam pusaran keadilan yang lambat laun namun pasti. Penjara kini menjadi bayang-bayang yang menghantui mereka, menunggu waktu untuk menelan semuanya. Di sisi lain, Pak Bastian yang awalnya hanya ingin menasehati Aksa tentang prinsip hidup sebagai laki-laki justru berubah menjadi bangga. Ia menyadari bahwa putranya kini telah menjadi sosok yang berani mengambil keputusan besar. Keputusan Aksa untuk keluar dari rumah Pak Lian dan memboyong keluarga kecilnya ke rumah baru adalah langkah nyata menuju kematangan. Rumah Megah itu menjadi simbol awal kehidupan baru bersama Amira, anak-anak mereka, serta Bu Yuni yang selalu setia menemani. Namun ketenangan itu belum sepenuhnya milik mereka.